Wits, tadi udah kesenggol tuh. Ada saus telur asin yang pastinya dibikin dari telur asin, Fems. Ya iyalah, masa dari telur yang lain? Ada-ada aja deh. Kabupaten Brebes, Fems, identik dengan telur asin. Brebes ini dia penghasil telur asin terbesar di Indonesia dan menjadikan telur asin sebagai panganan turun-temurun. Di balik rasanya yang unik, telur asin ini ternyata menempati posisi spesial di hati pencintanya. Salah satu produksi telur asin Mbak Yani ini, setiap harinya seenggaknya ada 1.500 telur asin yang dibuat. Berada di Jalan Sunan Gunung Jati 4, Desa Limbangan Wetan, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Produksi telur asin ini sudah ada sejak 22 tahun lalu, Fems. Telur asin yang dibuat dari ratusan bebek ternak, jenisnya Indian Runner. Dalam satu kandang, setidaknya ada 500 ekor bebek yang dirawat untuk menghasilkan telur tiap harinya. Bebek Indian Runner adalah salah satu jenis bebek penghasil telur dengan jumlah yang cukup tinggi. Dari 500 ekor bebek, setidaknya menghasilkan 450 butir telur. Nah, telur-telur ini langsung dipanen nih setiap harinya dan siap diolah menjadi telur asin. Fems, bebek petelur ini biasanya akan mencapai usia maksimal 2 tahun sebelum diganti dengan bebek yang lebih muda. Telur-telur yang sudah dikumpulkan kemudian masuk ke proses pembersihan. Cuci telur dengan air bersih dan sikat permukaannya. Tiriskan, kemudian siapkan adonan telur asin yang terdiri dari bubuk bata merah, air, dan garam. Perbandingannya yaitu 1:3 dengan komposisi bubuk bata merah yang paling banyak, Fems. Campur semua bahan sampai rata. Kemudian celupkan telur, lumuri satu persatu dan tiriskan. Selanjutnya fermentasi selama 12 hari. Proses fermentasi telur asin khas Brebes ini hanya mengandalkan suhu ruangan. Oh iya, Fems, penggunaan bubuk bata merah ternyata bukan tanpa alasan. Bubuk bata merah ini dipercaya memiliki daya hisap yang baik untuk memaksimalkan rasa telur asin. Selain itu, kandungan zat khusus pada bubuk bata akan membuat tekstur telur ini sedikit beku sehingga tahan lama. Fems, pada awalnya telur asin ini dijual di Brebes pada tahun 50-an. Mulanya telur asin ini hanya dibuat oleh peranakan Tionghoa saja dan untuk ritual persembahyangan. Karena hanya mereka aja nih yang menguasai teknik mengasinkan telur. Tapi karena kerap melibatkan warga lokal dalam produksi, sehingga makin tersebar luas nih dan diminati hingga saat ini. Telur-telur yang sudah difermentasi kemudian cuci kembali sampai bersih. Siapkan dandang dan rebus telur selama 5 jam sampai benar-benar matang. Satu kali perebusan bisa menampung 1.200 butir telur, Fems. Kalau sudah, telur tinggal ditiriskan nih sampai dingin dan siap dikemas. Oh iya, Fems, ngomongin telur asin khas Brebes, ternyata gak cuma satu jenis aja. Selain rebus, di sini juga membuat telur asin panggang menggunakan oven. Proses pembuatannya dari telur asin rebus biasa yang di oven selama 4 jam. Proses ini mengandalkan asap dari tempurung kelapa sampai warna kulit telur ini berubah kehitaman, Fems. Cara pengolahan seperti ini menghasilkan tekstur telur yang cukup kering. Proses oven untuk mengurangi kadar garam di dalam telur, jadi rasanya tidak terlalu asin. Kemudian ada telur asin nih yang dimasak dengan cara dipindang. Telur ini memiliki bekas bumbu pada cangkangnya. Masih terbuat dari telur asin rebus. Proses pembuatannya dengan mencampurkan sejumlah bumbu kuning pada air rebusan. Fems, telur asin Brebes ini memiliki tingkat keasinan yang masir atau pas. Tingkat kegurihannya ini juga cukup tinggi. Bagian dalamnya mengeluarkan minyak dan berwarna oranye pekat. Konsumsi telur asin juga dapat menurunkan tekanan darah. Kandungan nutrisi ini mampu mempertahankan dan meningkatkan tekanan darah secara normal sehingga mencegah penyakit stroke dan serangan jantung. Wah, cakep nih. Yang penting sih jangan berlebihan ya, Fems. Biar sehatnya dapat, nikmatnya juga dapat. Mantap! Telur asin yang sudah jadi, siap dipasarkan. Satu butir telur asin di Brebes ini dibanderol Rp3.300 per butir. Dan tahan lama selama 10 hari dalam suhu ruangan. Oh my wow!